Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teacher, sekarang mari kita belajar. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita buka bukunya, yaitu buku Bahasa Indonesia. Anak-anak, sekarang kita belajar bahasa Indonesianya masih tema 1, yaitu tentang kenali benda di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, menentukan ide pokok paragraf. Nah, yang kedua, membuat simpulan suatu teks. Jadi, kita pelajarannya hari ini tujuannya adalah untuk menentukan ide pokok paragraf dan membuat simpulan pada suatu teks yang kita baca. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu menentukan ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf dan bisa terletak di akhir paragraf. Nah, jadi kita menentukan dulu kalimat utamanya, baru kita bisa menentukan ide pokok paragraf yang kita baca. Sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah menentukan ide pokok paragraf. Yang pertama itu membaca teks bacaan secara utuh dan memahami topik teks bacaan. Nah, yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Jadi, kalimat setiap paragraf kita pahami dulu. Kemudian, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, kemudian mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Nah, jika belum memahami isi bacaan, kemudian kita membaca teksnya secara ulang. Nah, kemudian sekarang kita menentukan simpulan suatu teks. Menyimpulkan berarti teks yang kita baca, ya ada misalnya teksnya ada beberapa paragraf, maka teks tersebut bisa kita simpulkan dengan singkat, padat, dan tepat. Nah, simpulan itu adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Jadi, bacaan yang kita baca, misalnya ada 1 paragraf, 2 paragraf, atau 3 paragraf, maka kesimpulannya itu bisa kita singkat dengan 1 kalimat atau 2 kalimat. Jadi, simpulan itu adalah inti dari pembicaraan dalam suatu bacaan. Kemudian, langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama itu adalah membaca bacaan secara utuh, kemudian memahami topik bacaan. Nah, dan yang ketiganya, menentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi, setiap paragraf tersebut kita tentukan ide pokoknya. Kemudian, mencatat informasi penting dalam teks bacaan. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, mari sama-sama kita baca dulu. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, sekarang kesimpulannya adalah kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang sudah cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Jadi kita baca dulu 1 paragrafnya, kemudian kita simpulkan dengan kalimat yang padat dan tepat.
Nah, sekarang anak-anak setelah mempelajari yang teacher sampaikan tadi, sekarang tugasnya adalah bacalah teks di bawah ini, lalu buatlah ringkasan teks tersebut. Nah, anak-anak bisa dibaca dulu teksnya, kemudian dibuat kesimpulan dari teks ini. Anak-anak, cukup sekian penjelasan materi dari teacher hari ini. Kalau kurang paham bisa menghubungi teacher. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.